Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, kami dari kelas RG ingin menjelaskan tentang proyek kami, yaitu pembuatan mesin kasir dengan menggunakan program Pascal dan beserta fitur dan alur dari pemrograman mesin kasir kami. Dan di sini ada beberapa sebuah fitur dari program mesin kasir tersebut yang memiliki fitur yang pertama itu memiliki sebuah fitur akses register dan login, memverifikasi login dan login akses, input produk, dan menghitung sebuah total belanjaan dalam pembelian belanja serta menampilkan sebuah struk belanjaan. Oke, sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing, dimulai dari sebelah kanan. Oke, perkenalkan nama saya Kevin Trana dengan NPM 0432. Saya Arif Lana dengan NPM 32. Saya Muhammad Rifki Rahman dengan NPM 363. Oke, saya akan menjelaskan bagian awal dari program kami, mesin kasir. Yang pertama kita mengetikkan use CRT untuk membersihkan layar tampilan. Program dimulai. Dan setelah itu kita memakai tipe data konstanta dengan menuliskan max item sama dengan 100 untuk batasan nanti kita item yang akan dijual. Setelah itu kita memakai type, kita menamainya T item dengan tipe data record, lalu ada nama dengan tipe data string, dan ada harga dengan tipe data real, dan jumlah dengan tipe data integer, setelah itu n. Dan kita memakai juga sebuah variabel dengan items, array, tipe data array 1 sampai max item. Max item ini kita memanggil untuk konstanta ini of it item. Setelah itu kita memakai total dengan tipe data real, terus i dan n kita akan sebuah panggil itu dengan tipe data integer. Setelah itu bayar kembalian dengan tipe data real. Setelah itu kita memakai fitur yang kita akan sediakan, yaitu registrasi username dengan registrasi password dengan tipe data string. Setelah itu ada tipe data login juga dengan input username, input password dengan tipe data string. Dan juga ada kita memakai function untuk panggil input integer, from-nya adalah tipe data string dan juga integer. Oke, kita tambahin juga variabel di sini dengan value datanya adalah integer. Oke, begin. Di sini kita akan menulis write dulu from titik koma return iniannya value input integer sama dengan value n. Oke. Setelah itu ada function, kita input real, from-nya string dan real. Variabel kita tulis lagi value, setelah itu kita memakai tipe datanya real di sini. Begin, masukkan lagi write from readline sama value, put real sama value n. Nah, setelah itu kita akan memasukkan prosedur cetak struk. Di sini kita tulis bagian awal begin, setelah itu write learn. Nah, di sini kita akan menampilkan di outputnya, kita tulis aja di sini garis-garisnya pakai sama dengan, setelah itu whiteline lagi, struk belanja, whiteline lagi, kita bikin kayak buat fondasinya gitu. Nah, di sini ada no more, nama item, harga, jumlah sama subtotal. Nah, setelah itu kita pakai for di sini untuk i kita panggil sama dengan 1 to and do. Oke, begin, masukin lagi whiteline i 2, terus pakai item i nama 15. RP kita pakai ini buat RP-nya di sini. Habis itu item panggil lagi i, harga kita bagi 2. Oke. Setelah itu item i jumlahnya kita pakai 5 di sini. RP item i harganya kita dikali dengan item. Nah, dijumlahin kita bagi 2. Nah, n. Setelah itu habis itu kita whiteline lagi, kita bikin lagi tulisnya total harga RP, totalnya kita panggil nih total dibagi 2. Setelah itu whiteline lagi bayar RP, bayar kita panggil dibayar dibagi 2. Whiteline kembalian dibagi 2. Whiteline lagi kita tulis whiteline terima kasih atas kunjungan Anda. Kita tulis lagi whiteline, pencet enter untuk selesai. N. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Klana.
Action. Saya Arif Kelana akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saat ini saya akan menjelaskan untuk di bagian transaksi pemrogramannya. Pada sintaks yang pertama ini yang akan saya jelaskan, kami membuat pembatasan agar item yang dimasukkan tidak melebihi batas yang sudah ditentukan, yaitu 1 sampai 100 item. Dapat terlihat pada kode di bawah ini, yaitu N lebih dari atau sama dengan 1 dan N kurang dari atau sama dengan max item, yaitu adalah 100. Pada sintaks selanjutnya terjadi proses penginputan nama barang yang juga mendeklarasikan pada I yang akan melakukan penginputan deklarasi I secara otomatis kepada perhitungan harga item, jumlah item yang akan diinputkan oleh user. Selanjutnya sintaks akan menghitung total harga barang. Lalu setelah itu program akan melakukan menampilkan total harga yang telah dilakukan. Berikutnya program akan meminta user untuk melakukan input jumlah uang pembayaran yang diterima oleh user. Jika uang pembayaran yang dimasukkan kurang dari total yang harus dibayarkan, maka output yang akan keluar uang tidak cukup. Silakan masukkan jumlah yang benar sampai pembayaran lebih dari atau sama dengan total yang harus dibayar. Berikutnya, program melakukan perhitungan kembalian dengan melakukan perhitungan pembayaran total tagihan atau harga keseluruhan. Di akhir, pemrograman melakukan prosedur pencetakan yang akan menampilkan struk. Oke, lanjut ke prosedur registrasi akun, di mana setiap user atau setiap orang memiliki sebuah akun baru untuk melakukan sebuah transaksi atau sebuah pemilihan item atau penjumlahan item dalam mesin kasir di kelompok kami. Yang pertama itu ada pembuka dari pemrograman Pascal, yaitu bikin sendiri, readline untuk menampilkan sebuah teks registrasi akun, terus with untuk memasukkan username untuk registrasi, dan readline itu buat menginputkan bahwa user tersebut telah memasukkan input yang benar. Di situ ada 2 username di value. Yang pertama itu registrasi username, yang kedua itu registrasi password. Ketika user telah membuat sebuah registrasi atau pembuatan akun, maka lanjut ke prosedur login. Nah, di prosedur login ini seperti sebelumnya sama saja, tapi dengan nanti ada perkondisian atau algoritma yang dimana nanti pengecekan dalam username sama password di bagian login untuk melakukan sebuah atau menjalankan mesin kasir. Nah, di login ini ada readline yang mendapatkan teks login sistem mesin kasir, terus ada with username dan ada return. Nah, di sini ada 2 value, yaitu input username dan input password. Sebelum sudah login dan register, di sini ada pengecekan if else, yang dimana jika input username dibandingkan dengan register username atau input password dibandingkan dengan register password, jika dari kedua tersebut sama, maka si program kasir dapat dijalankan. Jika tidak, maka di situ ada perkondisian, maka munculnya readline username atau password salah. Silakan coba lagi. Oke, ini adalah hasil output dari mesin kasir dengan fitur login dan registernya. Di sini tertera bahwa ada output sebuah teks ya, harus membuat sebuah akun username yang dimana setiap user itu user baru harus memiliki akun baru untuk memasuki mesin kasir. Maka di sini misalnya mesin kasirnya contohnya itu mesin kasir, contoh dari username aja, terus passwordnya itu 1 2 3 4 sampai 5 1 2 3 4 5. Maka di situ tertera akun berhasil terdaftarkan. Untuk melanjutkan untuk login ya, maka tekan enter untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita harus masukkan ulang akun yang tadi kita buat. Semisal kita membuat ke sebuah kesalahan, misalnya kayak username salah, misalnya asal-asalan, password juga asal-asalan, maka di sini memvalidasi bahwa username atau password salah. Silakan coba lagi. Tadi kan kita sudah memasukkan namanya mesin kasir, nama registrasi pas kita membuat akunnya. Di sini 1 2 3 4 5.
Nah, di sini baru ketika si loginnya sudah berhasil, sudah sukses, maka udah bisa masuk ke sistem mesin kasirnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan sebuah jumlah item yang akan kita beli. Contoh saja sini kita membeli sebuah item, misalnya ada 2 item. Item pertama contohnya itu tip X. Harga tip X ini contohnya aja 10.000 ya. Dan jumlah item yang saya beli contohnya sini ada 5 item tip X seharga 10.000. Terus item kedua misalnya itu pulpen Joy Show, contoh penamaan item barangnya. Harga item Joy Show ini misalnya harganya itu 15.000. Jumlah itemnya misalnya ada 5. Nah, maka di sini tertera bahwa total harga yang saya beli dari item pertama dan 2 ini totalnya 120.000. Di sini kita akan masukkan jumlah uang yang akan dibayarkan melalui kasir. Misalnya saya mempunyai duit 200.000, kita bayar. Nah, di sini ada struk belanjaan. Terdaftar bahwa tadi kita memasukkan nama itemnya yaitu tip X, item kedua itu pulpen JC. Item pertama itu tip X senilai 10.000 dengan jumlah itemnya 5 dan totalnya adalah 50.000. Terus item kedua itu pulpen JC itu harga 15.000 dengan jumlah item 5 dan hasilnya ada 75.000. Maka dari 10 total tersebut 50.000 dijumlahkan dengan item kedua yaitu 75.000, maka hasilnya 125.000. Dan pusat tersebut membayarkan kepada kasir yaitu 200.000 dan kembalian tersebut adalah 18.750 perak. Terus di sini bahwa setelah selesai mesin kasir yang kami buat, di sini ada keterangan yaitu terima kasih atas kunjungan Anda mencet Tek untuk menyelesaikan mesin kasir tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dan program kami dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Muchas gracias. Yoi, thank you guys semuanya.